Halo sahabat pengusaha, berjumpa lagi dalam acara Titik Nol. Membongkar rahasia sukses pengusaha bersama saya Yusja Yusman dan Om Eri. Bintang pengusaha kali ini adalah seorang owner atau founder dari Pecel Lele Lela dan owner Horestic. Beliau juga peraih penghargaan Young Inspiring Leader dari Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Beliau juga telah mengembangkan bisnis kulinernya lebih dari 15 tahun dan go internasional. Dan beliau juga sebagai penulis buku nasional bestseller pada tahun 2012. Tidak berlama-lama lagi, kita bongkar rahasia sukses beliau bersama Om Eri yang akan membongkar. Ya. Om Eri, kita bongkar saja nih. Baik, Om Yos. Namanya adalah Rangga Umara. Tentu sebuah nama yang tidak asing lagi di telinga kita. Oke Om, kita mulai Om. Ya, terima kasih Om Yos. Ini teman kita ini, teman lama kita Om Yos. Ya. Tahun berapa dulu kita bersama-sama ya? Tahun 2002 ya? 2002 ya? 2002 ya, baru lulus lah. Baru lulus kuliah Kalau waktu saya itu. dari tahun 97. 97. Sudah berkawan. Ya. Kita sama-sama waktu itu bukan siapa-siapa. Waktu tahun 2002 itu. Tetapi setelah berjalannya waktu, Ya. ternyata Rangga Umara ini sudah berubah. Tapi bagi saya, Om Yos, ini bukan suatu hal yang luar biasa kalau dia itu berubah. Ya. Teringat oleh saya tahun 2002 itu, Rangga Umara ini ikut sama saya ketika saya talk show di radio. Ya. Saya supirnya dulu. Sopirnya, sopir gratisan. Jadi Rangga Umara ini waktu itu bilang ke saya, Pak, boleh saya nyopirin mobil Bapak? Saya ingin kenal sama narasumber. Saya ingin belajar dari mereka, Pak. Ya. Nah, itulah. Jadi kalau misalnya Rangga Umara ini sekarang ini menjadi orang hebat, itu karena satu proses yang panjang. Ya. Bayangkan berapa tahun waktu itu Rangga hanya mencari ilmu, kemudian ilmu yang dia dapatkan itu barulah diaplikasikan. Jadi wajar kalau sekiranya usahanya Rangga ini cepat sekali berkembang. Oke? Sekarang kita masuk kepada kita bongkar. Bongkar rahasia Karena ini sukses. ada rahasia ini yang tidak pernah diceritakan oleh seorang Rangga. Ya. Dia selalu bilang bahwa bisnisnya berawal dari 3 juta. Tapi nggak pernah dia cerita bahwa 3 juta itu dipakai untuk apa. Saya belum pernah dengar itu. Nah, disinilah kita bongkar. Ya. Rangga harus di sini mensedekahkan ilmu tersebut. Ya. Ilmu tersebut sangat bermanfaat untuk orang banyak. Siap. Terutama untuk sahabat-sahabat kita yang ingin memulai berbisnis, idenya bagus, tapi modal nggak ada. Dan susah bergerak. Susah bergerak. Siap ya? Siap. Dibongkar ya? Bongkar nih. Siap. Oke, terima kasih Rangga. Ada satu cerita Rangga ke saya waktu itu mengatakan bahwa Pak, saya modalnya ini dengan 3 juta. 3 juta itu saya pakai untuk mencari mitra usaha. Tolong dong diceritain oleh Rangga lah. Masa saya yang harus cerita? Gitu. Ya. Gimana Om? Gimana? Jadi gini, Pak Satria, Pak Kang Ius ya. Ini dulu. Om Om Eri. Oh, Eri. kalau Bapak ketua nyebutnya Om Eri, Gak rela Om ya Yus. dipanggil Bapak. ya. Rambutnya masih hitam bro. Masih hitam. Ya dulu, ya saya ini apa namanya terinspirasi juga sama Om Eri ini dulu ya. Wah hebat banget lah. Dulu tuh bisa talk show di semua radio, temen-temennya tuh pengusaha-pengusaha hebat ya di Bandung. Ya. Nah, habis itu kita nggak ketemu lama ya, kita nggak ketemu Ya, lama. ada sekitar 7 tahun ya kita 7 tahun, 7 tahun. Nah, saya buka warung makan waktu itu, warung makan Pecel Lela. Nah, itu mulai awalnya memang nggak terlalu rame cabang yang pertama ya. Jadi cabang yang pertama tuh nggak terlalu rame, nggak terlalu bagus. Nah, saya sempat galau juga waktu cabang yang pertama itu karena orang bilang kan katanya jualan apa jadi pengusaha tuh duitnya banyak gitu ya. Waktunya freedom ya pada saat itu ya boro-boro. Yang ada malah waktu habis di warung gitu ya. Terus uang juga makin habis tabungan waktu itu ya.
3 juta itu saya pakai buat apa waktu itu. Ya akhirnya saya mikir gini, ini yang salah ini bukan bisnisnya, gitu. Yang salah ini bukan, tapi lokasinya. Ya. Saya mikir waktu itu gimana dengan sisa uang yang ada, ya saya bisa bertahan. Ya saya rubah strategi, cari lokasi yang lain. Nah saya bikin namanya Gerakan Warung Sepi waktu itu. Ya. Saya jadi nyari tiap bangun tidur nih Pak. Saya tiap bangun tidur tuh saya doanya semoga ada warung orang yang sepi gitu ya. Nah maksudnya apa? Ya saya ajak kerjasama gitu. Jadi mendoakan warung-warung yang sepi. Bukan, saya niatnya ngasih manfaat. Oke, Saya niatnya ya. ngasih manfaat. Jadi kalau ada warung yang sepi, saya ngajakin dia kerjasama pakai nama Pecel Lela. Tapi yang paling penting itu kan sebenarnya kita mulai dulu yang pertama, karena saya sudah punya prototipe lah istilahnya yang pertama, walaupun sepi. Jadi saya datengin satu-satu gitu ya. Ya awalnya ada yang marah-marah, ada yang bilang, wah kamu pikir saya nggak laku apa gitu ya. Padahal memang nggak laku ya, sepi ya gitu. Ya tapi saya coba, sampai akhirnya ada satu tempat yang ini kawasannya daerah yang bagus gitu, kawasan kuliner lah gitu ya. Karena ini juga milih tempat nih penting. Dulu saya mikir kan orang bisnis kuliner tuh kemana aja asal enak dicari gitu ya. Nah ternyata waktu itu saya salah dan ya saya coba dengan Gerakan Warung Sepi tadi. Nah di warung yang kedua ini sebetulnya itu warung yang kedua Pak. Warung yang kedua ya karena tempatnya udah rame, saya pakai strategi brandingnya waktu itu produk saya pasang besar-besar gambarnya. Kemudian harga juga saya... Bentar saya potong. Tadi kan yang Gerakan Warung Sepi ini adalah outlet yang kedua. Artinya sebelumnya Rangga udah pernah punya buka usaha? Udah ada dan tutup. Cuma kan yang tutup pertama itu ya... Waktu itu modal sendiri waktu itu? Modal sendiri. Itu modalnya kecil banget lah. Itu modal seadanya. Jadi yang modal 3 juta yang saya dengar yang selalu disebut-sebut setiap di... Rangga lagi diliput oleh media atau apa, yang untuk outlet yang pertama tadi atau untuk outlet yang ini yang apa Gerakan Warung Sepi? Ya ini yang pertama yang kalau dikumpul-kumpul ya karena kenapa Rangga inget 3 juta karena duitnya tinggal segitu-gitunya Pak gitu ya. Nah jadi selalu ingat ya, ditambah ada lagi tambahan misalnya jual jam tangan, jual handphone kayak gitu-gitu nggak dihitung lah gitu ya. Nah di cabang yang kedua ini ternyata langsung rame. Kenapa gitu ya? Karena ya kawasannya kawasan yang strategis gitu ya, kawasan kuliner. Terus ya kita lebih ngejreng sehingga orang ya datang ke situ. Nah dari situ baru mulai memfranchise-kan atau kemitraan Pak. Gitu. Bukan franchise dulu, franchise itu setelah cabang ke-10. Tapi lebih kemitraan, orang joinan gitu ya, terus bagi hasil kayak gitu. Yang ingin saya bongkar di sini, Rangga, dulu saya dapat cerita dari orang, saya lupa apakah itu dari Rangga atau dari orang. Rangga kan bilang bahwa, Pak, saya dulu itu keliling cari yang warung sepi, kemudian saya ajak dia kerjasama. Kan gitu ya. Nah, itu betul nggak bahwa benar. Terus apa yang Rangga katakan dengan orang yang punya warung yang sepi itu? Ya, saya bilangnya ya pasti pertama perkenalan dulu ya. Nama saya Rangga, saya dari Pecel Lela nih, saya kasih lihat foto-fotonya gitu ya. Dan niat saya di kesini mau ngajakin kerjasama gitu ya. Nah, nanti kita branding ulang konsepnya dari semuanya saya ngerjain. Terus kita sistemnya bagi hasil aja. Ada yang sistemnya bagi hasil, ada yang modelnya setoran. Jadi setoran fix gitu. Pokoknya saya terima tiap bulan 1 juta bersih gitu. Ada yang 2 juta bersih gitu. Kayak gitu-gitu. Ya ini yang pertama aja yang tadi itu kita batasin. Yang pertama ya setoran. Jadi modelnya setoran. Awalnya dia nggak mau Pak. Awalnya tuh dia nggak mau. Dia, aduh nggak mau lah saya kalau kerjasama gitu ribet gitu. Terus dia bilang, tapi kalau misalnya adek mau, manggilnya adek ke saya waktu itu. Tapi kalau misalnya adek mau, ya udah nih pakai semua peralatannya, adek bayar 35 juta, dia bilang.
Dia nyuruh saya bayar 35 juta. Padahal modal punya, waktu itu pegang duit cuma 3 juta. Cuma 3 juta. Akhirnya, Jauh lah ke 35 ya. jauh, saya nego aja. Nah gini Ah. aja, waktu itu Pak Haji kan namanya Pak Haji. Iya. Gini aja Pak Haji, gimana kalau kita jalan dulu ya, nanti setelah jalan saya bayar sampai nyicil 35 juta itu Pak. Nggak apa-apa. Nah untungnya waktu saat itu ada yang nguping di balik tembok, Bu Haji yang nguping. Ya. Nah Bu Haji Bu ini Haji ini istrinya istrinya Pak Haji. tadi. Ya mungkin karena apa? Pemilik karena juga artinya Ya. ya Bu Haji ini ya. karena nggak kelar-kelar akhirnya dia keluar tuh. Keluar, udah gini aja deh, model setoran aja deh. Model setoran, saya tanya berapa kira-kira setorannya Bu Haji. Ya, mungkin dia juga udah pusing ya, dia juga udah Ya. tempatnya udah mau ini, dia nombok terus. Ya udah ada 1 juta, berani nggak tiap bulan gitu ya. Sebulan 1 juta. Sebulan 1 juta. Nah kira-kira saya nanya berani nggak? Sebulan 1 juta gitu ya, tapi tempatnya bagus, sudah rame gitu ya. Modelnya semi permanen waktu itu. Iya. Akhirnya saya ambil waktu itu. Dan Lebih murah ya? Lebih murah kalau kita itu. Dari Lebih- tawaran Pak Haji 35 5 ya. juta iya. Kalau Pak Haji kan pengennya ya udah, tapi kalau si ibu 1 juta sebulan tapi boleh dipakai peralatannya. Gitu. Ya udah. akhirnya Luasnya dari situ. kira-kira berapa lah? Kalau yang pertama kan 3x3, kalau yang kedua ini ya sekitar berapa ya? 4x6. Sempet juga akhirnya saya harus memprioritaskan karyawan dibanding rumah gitu ya. Ya sampai dulu kan saya tinggal di rumah petakan tuh Pak, rumah Ya. kontrakan yang isinya ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada kamar mandi, dapur jadi satu. Iya. Ya sampai sempet diusir dari kontrakan gitu gara-gara nggak bayar. Nah, pernah diusir. Ya. Ini sesuatu yang harus ditangani dengan lapang dada ini. Ini sudah masuk kepada bagaimana kita memanajemen hati. Mungkin tidak hanya dari bapak kos atau bapak kontrakan ya. Mungkin dari teman pernah dicaci maki, dari keluarga pernah dicaci maki, dari orang tua mungkin Ya. sekolah tinggi Disesali. disesali. Ya, mungkin. Nah, bagaimana cara menghadapi atau memanajemen hati supaya tetap stabil nih, Kang Rangga. Tapi kita akan kembali di episode dan di sesi yang selanjutnya. Tetap di Titik Nol.